Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fawal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita memperhatikan ibadah siam yang kita lakukan, maka ada satu pelajaran penting yang bisa kita raih, yang bisa kita ambil dari ibadah siam yang telah diwajibkan Allah kepada kita semua. Ketika kita menjalankan ibadah siam, kita benar-benar perhatian dengan semua perkara yang terkait dengan ibadah siam kita. Pada saat kita hendak menjalankan ibadah siam, maka di malam harinya kita benar-benar memperhatikan waktunya. Kita betul-betul takut apabila kita belum berniat sebelum waktu subuh. Karena kita tahu bersama, ketika seseorang tidak punya niat mengerjakan ibadah siam di malam harinya, maka puasanya menjadi batal, puasanya tidak absah. Demikian juga ketika kita tengah menjalankan ibadah siam, maka kita betul-betul memperhatikan tentang keabsahan ibadah siam kita, termasuk juga kita betul-betul berusaha untuk memenuhi semua perkara-perkara yang menjadi fadilah atau keutamaan dari ibadah siam. Oleh karena itu, apabila kita mencermati semua perkara yang terkait dengan ibadah siam, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil, yakni kita sesudah mengerjakan ibadah siam ini, ketika kita berada di bulan suci Ramadan dan juga pada bulan-bulan berikutnya, maka kita harus benar-benar perhatian dengan urusan-urusan yang terkait dengan diri kita. Wabil khusus terkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang termaktub di dalam kitab Musonif Ibnu Abi Syaibah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin, hayatuka qabla mautika, wa firagaka qabla syughlika." Ightanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, wa firagaka qabla syughlika, wa ginaka qabla fakrika, wa syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla sakmika. Perhatikan 5 perkara, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang 5 perkara. yakni perhatikan hidup kalian sebelum datang kematian kalian. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan hidup kita itu dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadah yang saya maksud adalah ibadah dalam konteks yang luas. Artinya kita menjalankan kehidupan ini sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah wajib sejalan dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Itu artinya ketika kita hidup, maka kita wajib beribadah kepada Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu meniscayakan kita menjalankan semua aturan Allah Subhanahu wa taala, baik yang mengatur urusan-urusan privat, urusan-urusan masyarakat dan juga negara. Jangan sia-siakan hidup kita dengan kita melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan hidup yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita
justru kita tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita membuat aturan-aturan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila kita sudah sering berpuasa dan kita betul-betul sangat perhatian dengan ibadah siam kita, karena kalau kita tidak perhatian dengan ibadah siam kita khawatir ibadah siam kita tidak absah atau kita tidak meraih pahala dari ibadah siam yang kita lakukan. Pelajarannya adalah mestinya kita juga memperhatikan hidup kita. Jangan sampai kita sia-siakan hidup kita dengan tidak beribadah kepada Allah, melanggar perintah Allah, tidak menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Apabila kematian sudah mendatangi kita, maka kita tidak akan pernah bisa beribadah lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Aliran pahala dari amal perbuatan yang kita lakukan ketika kita masih hidup telah terputus, kecuali amal-amal yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa mengalirkan pahala meskipun kita sudah wafat. Kemudian yang kedua, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan waktu senggang kita sebelum tiba waktu sibuk kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran waktu, ketika Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan harta kita untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat kebajikan, untuk berbagi, untuk mendukung perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh. Jangan sia-siakan kelonggaran kita ini justru dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita menyia-nyiakan kelonggaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena waktu di mana kita benar-benar sibuk, kita tidak akan pernah bisa meluangkan waktu kita, itu akan datang kepada kita semua. Oleh karena itu, ketika kita diberi kelonggaran, mari kita gunakan kelonggaran kita untuk semakin optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Kemudian baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan pada saat kita kaya, sebelum kemiskinan datang menghampiri kita. Ketika kita diberi harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita infakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk perhatian kita terhadap kondisi kaya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Karena apa? Karena ketika kita menjadi orang yang fakir, maka kita tidak mungkin lagi bisa dengan optimal melaksanakan kebaikan-kebaikan yang terkait dengan maliyah. Kemudian baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memerintahkan kepada kita semua untuk memperhatikan masa muda kita sebelum tiba masa tua kita. Ketika kita muda, kita masih kuat, kita masih diberi kemampuan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita gunakan waktu muda kita itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin sebelum masa tua menghampiri kita. Karena kalau orang sudah tua, maka kesempatan untuk berbuat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu semakin lama akan semakin menurun. Intensitasnya tentu tidak sekuat ketika seseorang itu masih muda. Dan baginda Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan pada saat kita ini diberi kesehatan oleh Allah SWT. Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah SWT, jangan menunda-nunda untuk melaksanakan amal kebajikan. Karena begitu orang itu sakit, maka dia tidak akan bisa lagi secara maksimal mengerjakan amal-amal kebajikan. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah SWT, mari kita kerjakan ibadah siam yang telah difardukan Allah kepada kita semua dengan optimal. Dan juga mari kita tangkap salah satu esensi, salah satu pelajaran ibadah siam yang diberikan Allah kepada kita semua, yakni agar kita perhatian terhadap kondisi kehidupan kita. Kita diperintahkan untuk perhatian dalam konteks relasi atau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكرم الغريب